Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Handayani, NIM 183131091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian. Standar penilaian pendidikan sendiri adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian. Teknik penilaian sendiri adalah hasil belajar oleh peserta didik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nurul Haya Azahro, NIM 183131092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen penilaian. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan. Yang pertama, substansi, yaitu merepresentasikan kompetensi yang dinilai. 2. Konstruksi, yaitu memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Dan yang ketiga, bahasa, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Kemudian, prinsip penilaian terdiri dari sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Berikutnya masih tentang prinsip penilaian. Yang ketiga, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu beserta penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyuruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Kemudian untuk prinsip penilaian selanjutnya yaitu sistematis. Jadi penilaian yang dilakukan itu secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Nah, di sini sistematis di sini yaitu biasanya penilaian itu dilakukan secara struktur. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu beracuan kriteria. Nah, berarti penilaian itu didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan. Nah, jadi di dalam pengacuan kriteria ini didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi. Nah, ini biasanya kompetensi inti yang digunakan yaitu sikap spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian untuk prinsip penilaian selanjutnya yaitu akuntabel. Berarti suatu penilaian itu dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Jadi dalam suatu penilaian itu kita membuat dan bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi tekniknya dalam penilaian, kemudian prosedurnya dan hasilnya. Permendiknas nomor 41 tahun 2007 itu mengenai standar proses perencanaan proses pembelajaran. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu silabus. Nah, silabus sendiri adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran
atau tema tertentu yang mencakup atas kompetensi inti atau biasanya itu disebut dengan KI, kemudian kompetensi dasar dan biasanya itu disebut dengan KD, kemudian materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian ada penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi kalau di dalam PAUD ini biasanya disebut dengan RPPH, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Nah, ini biasanya emang berisi mengenai kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, kemudian materi apa yang akan digunakan dalam proses kegiatan, kemudian kegiatan pembelajaran juga. Kemudian di RPPH itu terdapat dengan penilaian yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai masing-masing peserta didik, kemudian alokasi waktu yang akan digunakan pendidik dan sumber belajar. Nah, ini biasanya sumber belajar ini meliputi bahan dan alat yang akan digunakan. Kemudian untuk yang kedua yaitu perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini komponennya di dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu identitas mata pembelajaran. Mata pelajaran maksudnya. Jadi ini biasanya ada tema, kemudian subtema, dan sub-subtemanya. Jadi temanya itu kita harus menentukan terlebih dahulu dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk yang kedua yaitu standar kompetensi. Nah, di dalam suatu RPP itu terdapat standar kompetensi yang akan dicapai oleh anak. Kemudian untuk yang ketiga yaitu KD atau kompetensi dasar. Nah, ini biasanya terdapat kompetensi apa yang akan dicapai oleh anak, misal dalam aspek 6, kemudian aspek fisik motorik dan sebagainya. Kemudian untuk yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini. Jadi untuk yang pertama yaitu aspek 6 atau lebih ke spiritual. Kemudian untuk aspek fisik motorik. Nah, ini fisik motorik ini terdapat 2 yaitu motorik halus dan motorik kasar. Kemudian ada aspek kognitif, kemudian aspek bahasa, kemudian aspek sosial emosional, kemudian untuk aspek yang terakhir yaitu aspek seni. Nah, ini biasanya seni ini digunakan untuk kegiatan yang bersifat seperti menggambar, kemudian melukis seperti itu. Kemudian untuk yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini digunakan untuk bagaimana anak itu bisa mencapai perkembangan atau kompetensi tersebut. Kemudian untuk yang terakhir yaitu materi ajar. Nah, materi ajar ini digunakan agar pendidik itu bisa mengacu pada pembelajaran yang akan digunakan saat proses belajar mengajar. Baiklah, untuk yang selanjutnya, saya Diska Dwi Syahrani, NIM 095. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, adanya alokasi waktu, seperti semester, bulan apa, kemudian minggu keberapa, yang akan digunakan sebagai sasaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya, adanya metode pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, pendahuluan seperti kegiatan pembuka, kemudian kegiatan inti yang berisikan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan pembelajaran tersebut, kemudian kegiatan penutup, penilaian hasil belajar seperti catatan anekdot, hasil karya, maupun checklist. Dan yang terakhir yaitu harus disertakan atau harus adanya sumber belajar atau biasanya kita kenal sebagai ensiklopedia. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik, kemudian mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis,
Tentunya hal tersebut harus dicontohkan terlebih dahulu oleh pendidik supaya peserta didik dapat mengikuti dengan baik. Kemudian, memberikan umpan balik dan tindak lanjut antara pendidik dan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, keterkaitan dan keterpaduan, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi pada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut yang harus kita perhatikan, maka secara tidak langsung akan memudahkan pendidik dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, sehingga peserta didik akan menerima kegiatan pembelajaran dengan baik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Saya Putri Melati, NIM 183131097, akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi, dalam pelaksanaan proses pembelajaran, yang bagian pertama itu ada persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. Di antaranya, satu itu beban kerja minimal guru. Jadi, dalam beban kerja minimal guru itu adalah mencakup kegiatan pokok yang merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan, seperti mengendalikan para peserta didik. Kemudian, yang kedua, dalam persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran yaitu pengelolaan kelas. Jadi, dalam hal ini guru atau wali kelas di dalam pendidikan tersebut, lembaga pendidikan tersebut yang mengelola kelas. Nah, bagi pendidikan guru pada anak usia dini, di mana kelas tersebut dibuat senyaman mungkin, semenarik mungkin, dan bagaimana seorang guru tersebut bisa mengatur kelas, kemudian mendesain kelas setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, sehingga para peserta didik tersebut tidak akan merasa bosan ketika berada di dalam kelas, karena suasana kelas yang menyenangkan, menarik, dan membuat nyaman. Dalam hal ini juga pengelolaan kelas bukan hanya berkaitan dengan kelas ataupun benda-benda yang ada di dalam kelas. Jadi hal ini juga berkaitan dengan bagaimana seorang guru tersebut menarik perhatian para peserta didik saat berada di dalam kelas, kemudian memahami peserta didik. Selain itu juga seorang guru memberikan penguatan, kemudian motivasi kepada para peserta didik tanpa memandang suku, agama, bangsa, dan rasnya. Kemudian bagian kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan ini sudah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian ada juga kegiatan penutup. Nah, kegiatan-kegiatan ini sudah terletak pada rencana pelaksanaan pembelajaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di dalam kegiatan pendahuluan di mana pendidik tersebut perkenalan kepada para peserta didik, mengkondisikan peserta didik, kemudian bagaimana mengajak para peserta didik untuk semangat dan siap melakukan kegiatan pada hari tersebut. Kemudian pada kegiatan inti, di mana peserta didik diajak untuk mengeksplorasi, kemudian elaborasi, konfirmasi. Jadi dalam hal ini eksplorasi adalah untuk menguatkan dan menambah pengetahuan pada anak usia dini. Sedangkan elaborasi adalah membiasakan kepada para peserta didik untuk mendengar, membaca, maupun menulis dan bercerita dan tanya jawab. Serta konfirmasi. Konfirmasi ini yaitu saat tanya jawab seorang guru dengan peserta didik tersebut. Kemudian pada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup di sini adalah bagaimana seorang guru melakukan recalling, seorang guru PAUD itu melakukan recalling setelah pembelajaran inti, kemudian melakukan tanya jawab mengenai kegiatan yang telah dilakukan, kemudian memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk bercerita atau menceritakan hasil karya yang telah mereka buat.
Selain itu, guru juga memberikan penguatan pengetahuan setelah mereka melakukan kegiatan secara bersama-sama. Dan yang paling penting adalah pada kegiatan penutup ini, guru juga memberikan pesan dan menyampaikan apa yang seharusnya peserta didik lakukan setelah mereka melakukan kegiatan-kegiatan pada bagian kegiatan inti tersebut. Setelah itu, guru akan mencatatnya di dalam buku catatan penilaian, baik itu catatan anekdot, checklist, maupun lainnya. Kemudian slide selanjutnya yaitu penilaian hasil pembelajaran. Jadi penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes bagi sekolah dasar dan menengah, serta dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Ini dilakukan oleh seluruh pendidikan anak usia dini formal, sekolah dasar, dan sekolah menengah, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, maupun produk, kemudian ada portofolio dan penilaian diri. Jadi dalam pendidikan anak usia dini, penilaian hasil pembelajaran ini akan disampaikan oleh guru ataupun pendidik kepada orang tua di akhir semester maupun di saat rutinan setiap 1 bulan sekali itu semisal ada atau diprogramkan di lembaga, maka akan disampaikan penilaian hasil pembelajaran sementara. Namun pada penilaian hasil pembelajaran akhir akan disampaikan di akhir semester saat pembagian laporan hasil pembelajaran atau raport. Penilaian hasil pembelajaran ini berupa portofolio yang di dalamnya itu terdapat hasil karya ataupun produk yang dikerjakan atau dibuat oleh anak selama 1 semester tersebut. Selain penilaian hasil pembelajaran menggunakan portofolio, jadi pendidik juga menyampaikan bagaimana perkembangan anak dan pertumbuhan anak selama melakukan pembelajaran 1 semester tersebut kepada orang tua maupun wali dari peserta didik. Sehingga untuk kedepannya akan dijadikan sebagai evaluasi untuk perbaikan dalam memotivasi dan menstimulasi peserta didik. Dan hal ini juga untuk menjalin kerjasama antara pendidik dan orang tua. Nah, di sini nanti saya akan membahas mengenai pengawasan proses pembelajaran. Nah, dalam pengawasan proses pembelajaran ini ada 5 tahap. Yang pertama pemantauan, yang kedua supervisi, yang ketiga evaluasi, yang keempat pelaporan, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Nah, dalam pemantauan sendiri, yaitu proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Kemudian supervisi. Dalam supervisi, proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Kemudian ada evaluasi. Nah, dalam evaluasi, proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara yang pertama, dengan membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses. Terus yang kedua yaitu dengan mengidentifikasikan kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Kemudian ada pelaporan. Nah, dalam pelaporan ini hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu ada tindak lanjut. Nah, dalam tindak lanjut ini yaitu dengan adanya penguatan dan
penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Kemudian teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Dan yang terakhir yaitu guru diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Permendiknas nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Bab 3. Kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang. Pasal 6 ayat 1 dan 3. Ayat 1 berbunyi, merencanakan pembelajaran atau bimbingan, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran atau bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan. Selanjutnya yaitu ayat 3 berbunyi, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 8 yang berisi guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran atau bimbingan dan alat penilaian atau evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran atau untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru. Nah, jadi di pasal 8 ini yaitu guru sangat berwenang untuk menentukan dari materi sampai evaluasi. Nah, di sini materi adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian untuk strategi. Strategi adalah suatu rencana, metode, dan mengajar perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan. Kemudian untuk metode. Metode adalah suatu proses atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Media pembelajaran, alat bantu yang dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Kemudian untuk bab 5 tentang unsur dan subunsur kegiatan, pasal 11A. Di sini pendidikan meliputi pertama, pendidikan formal dan memperoleh gelar atau ijazah. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan atau diklat, prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPP, prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi. Nah, di pasal 11A itu intinya mempelajari tentang pendidikan formal, bahwa di pendidikan formal itu akan memperoleh gelar dan ijazah. Kemudian saat pendidikan dan pelatihan atau diklat akan mendapatkan sertifikat yaitu STTPP, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Di sini saya akan menjelaskan pasal 14 ayat 1 mengenai unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas poin A, unsur utama, dan poin B, unsur penunjang. Unsur utama yaitu porsi minimal 90% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Jadi, pembahasan unsur utama secara terpisah dapat pada pengembangan keprofesian berkelanjutan beserta angka kreditnya. Sedangkan unsur penunjang mempunyai porsi maksimal 10% dari kebutuhan angka kredit. Lanjut, pasal 14 ayat 2, unsur utama terdiri atas poin A, pendidikan, yaitu pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Poin B, pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan dan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Poin C, pengembangan bahasa keprofesian yang berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan pengembangan kompetensi yang dilakukan guru sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan profesionalitasnya. Lalu pasal 14 ayat 3,
Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas guru. Yang dimaksud penunjang tugas guru yaitu yang pertama, memperoleh gelar atau ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Yang kedua, memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan pasal 36 yang berbunyi, guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat. Jadi, disiplin guru adalah kesanggupan pegawai guru untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar, maka akan dijatuhi hukuman disiplin.